Dan di agama Buddha kan kalau kita meditasinya sudah sampai pada level tertentu, kita bisa memisahkan batin kita, kemudian dengan energi yang ada dalam dirinya, dia bisa menggerakkan batinnya itu memunculkan di tempat lain. Di fisika ada, itu secara kuantum disebutnya quantum teleportation. Frekuensinya harus sama, baru bisa dimunculkan di tempat lain. Seperti di film. Baik, saya ucapkan selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ini cosplay jadi umat sekaligus pengen jadi mahasiswa biar terlihat muda. Halo Ci Mariani, kita jumpa lagi. Halo Tia. Kita hari ini kedatangan orang luar biasa. Siapa nih? Boleh ya Prof, saya ini agak cosplay jadi mahasiswa sama umat biar kelihatan muda gitu. Ya, Tapi boleh ngobrolnya santai kan ya Prof? oke, santai. Oh. Ini kalau saya beneran mahasiswa beliau kayaknya duk kayaknya sering nggak Prof? Ya, kadang mahasiswanya sih yang ini ya, yang memposisikan diri. Kalau saya sih santai aja. Oh yes. Kalau dosennya mah santai aja ya Pak. Perlu kita ketahui ya, apalagi pemirsa like office dok. Hari ini kita kedatangan Prof Toto. Sangat familiar sih untuk bagi kami karena beliau saat ini masih mengajar di mana aja Prof? Saya sekarang ini mengajar di Institut Teknologi Bandung, di jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Orang. Juga mengajar di Institut Teknologi Sumatera, sama di jurusan Fisika. Cuma fakultasnya Fakultas Sains. Oh, sains kalau yang di ETERA. Ya. Ini langsung di sini saya langsung keluar angka-angka loh. Ya, selain itu juga ya banyak mengembangkan diri di spiritual di agama Buddha, sehingga di ITB juga dan di ITERA saya diminta mengajar agama Buddha juga. Oh, jadi bukan hanya untuk Fisika ya. tapi pendidikan agama Buddha juga Iya. memberikan ya Prof. Mantap, luar biasa. Pandita juga ya Prof ya? Ya, pandita itu panggilan ya, Panggilan hidup. panggilan hidup dari pasangan hidup atau memang panggilan? Panggilan hidup karena emang pasangannya seorang ibu yang ya menurut saya keyakinan terhadap Buddha Dhamanya itu sudah mendarah daging ya, Oh, sehingga seluruh kehidupannya itu memang mencerminkan praktek-praktek dalam keagamaan ya. Sehingga saya harus mengimbangi ya. Kalau tidak, saya dari ilmu pengetahuan saya nanti dapat ya Ram? kurang sempurna ya. Luar biasa. Ini jadi salah satu contoh bahwa di balik luar biasanya seorang suami ya Prof ya, ada istri yang luar biasa juga. Selain itu keyakinan juga luar biasa, jadi bisa mendongkrak untuk jadi lebih luar biasa ini ya. Ya karena memang keyakinan itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Harus kita tumbuh kan dari dalam diri sendiri, kembangkan. Dan memang pencarian keyakinan ini cukup lama bagi saya ya, di kehidupan ini ya, maksudnya. Karena butuh waktu hampir 15 tahun bagi saya ya, untuk menemukan kembali ajaran yang memang di kehidupan yang lampau pernah saya yakini. Prof jadi penasaran. Iya, gimana nih ceritanya, Prof? Iya benar. Ya karena saya terlahir di keluarga yang memang tradisi Konghucu, sehingga dibangunlah nilai-nilai budi pekerti di sana. Kemudian saya disekolahkan di sekolah dengan keyakinan Katolik.
Ya, belajar juga di sana banyak nilai-nilai kebaikan. Cuma tetap dengan diri saya masih mencari hal-hal yang belum bisa terjawab di keyakinan itu. Sehingga akhirnya beruntung berkat eh, yang mulia almarhum Bante Asin jenderal kita Mas Wirai di tahun 78 ajaran Buddha bisa diterima sebagai agama di Indonesia, dan itu bertepatan dengan saya masuk ke SMA Negeri 2 Jakarta, sehingga ada pelajaran agama Buddha. Nah, disitulah saya mencoba ya, masuk, dan ternyata di situ saya melihat ini mungkin yang saya cari. Oh, jadi Prof Toto mulai belajar Buddhis itu ketika usia SMA, ya. Agama berarti. Guru agama. Agama. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Pandita Sutadani Oh, iya. almarhumah ya, yang mengajarkan ajaran Buddha secara lengkap menurut saya, karena dari nilai-nilai luhur, Brahma Wihara, sifat luhur, sampai terakhir itu paramita, kebajikan yang sempurna. Jadi Prof waktu itu belajar 3 tahun bersama beliau ya, sama SMA. Iya, 3 tahun. Saya ingat nih, tuntutannya memang harus hafal ya. Oh, kalau zaman dulu ya, Hafal. Sehingga ulangan itu bukan hanya mengerti, tapi juga hafal ya. Sehingga saya ingat waktu itu pokoknya hafal dulu lah ya. Oh, yang utama hafal dulu lah ya. Walaupun saya memang mulai melihat, oh ini hukum karma, ini mungkin yang menyebabkan kenapa terjadi ada hasil yang kadang baik, kadang kurang baik. Kemudian juga diajarkan latihan meditasi, walaupun hanya sebentar ya, di awal kuliah. Saya ingat tuh kita duduk di atas meja ya, karena kursinya bangku biasa, mungkin untuk meditasi. Oh, nggak bisa bersila begitulah ya, Bro. Kita duduk di atas meja, ya nggak sampai 5 menit ya. Pokoknya meditasi, pejamkan mata, ya, ikut saja. Mau gimana, nah, hasilnya seperti apa, ya pokoknya duduk, pejam mata, diam. Ya. Itu bayangan saya meditasi ya. Sekarang Prof kan mengajar meditasi juga ya di wihara. Ya, nah disitulah memang saya memahami bahwa kenapa saya masih mencari itu, karena ternyata yang saya cari itu adalah ajaran Buddha yang terkait meditasi. Di situ saya baru menyadari ketika ketemu guru dari yang mulia Bante Dharma Surya Bumi, yaitu yang mulia Bante Antajinamito Matera almarhum. Beliau dalam kemampuan batinnya bisa melihat apa yang saya cari, dan beliau memperkenalkan saya ke yang mulia Bante Dharma Surya Bumi. Nah, situ saya baru mulai belajar meditasi tuh sejak tahun 1983. 83. 5 tahun kemudian, kemudian baru pencarian itu ketemu lah ya. Berarti Prof untuk pertama bertemu Bante Dharma Surya Bumi di Wihara Wimala Dharma, di Insinyur Haji Juanda nomor 5 Bandung. Lengkap. Ini makanya profesor ini semuanya harus lengkap. Harus valid sih. Nggak bisa main-main ini. Semua berdasarkan fakta dan data ya. Disitulah saya mengenal adanya meditasi samatha. Diajarkan oleh beliau meditasi Anapanasati, memperhatikan objek nafas, masuk nafas, diperhatikan keluar nafas gitu ya. Dan itu butuh 2 tahun. 2 tahun kemudian yang mulia Bante Dharma Surya Bumi Matera
memanggil saya untuk meminta ikut latihan Vipassana. Oh. Nah, saya mengenal lagi meditasi yang kedua yang lain, yaitu Vipassana. Ya disitulah memang terlihat, kalau di SMA baru lihat indah di awal ya. Ajaran Buddha ini memang luar biasa ya, bisa menjelaskan segalanya. Tapi bagaimana kalau diselami, dipraktekkan, baru melihatnya ketika latihan meditasi ya. Oh ternyata benar, ketika dipraktekkan tuh indah ya. Karena sebelum itu saya mulai berikrar saya mau coba vegetarian ya. Oh. Cacai ya. Walaupun di SMA nyoba-nyoba sih tiap cecak ya, tanggal 1 tanggal 15, tapi ya masih sporadis lah ya. Nah kalau di bawah bimbingan Bante Sudabumi benar-benar vegetarian tiap hari Murni ya, Pak. ya. Sampai suatu saat beliau manggil bertanya gimana, saya bilang ya sudah latihan vegetarian untuk mempraktekkan Pancasila gitu. Itu nggak benar, vegetarian saja nggak benar. Saya jadi kaget. Ternyata salah satu cara beliau mengajarkan ke muridnya itu adalah mempertanyakan, memastikan itu. Oh di. Ya, jadi dipastikan. Caranya ditantang, itu nggak benar. Loh, kok nggak benar Bante? Kita mengembangkan meta dengan menghindari pembunuhan kan benar Bante? Iya. Salah satunya saya nggak makan makanan yang berasal dari Yang bernyawa. yang bernyawa, daging. Iya benar. Sudah benar. Jadi Bante akhirnya aja ini ya meyakini saya. Dites gitu ya. Dites ya, Romo. Itu cara guru Bante Sudabumi itu memang unik cara membimbing meditasinya. Berarti Romo dari sebelum beliau akhirnya mangkat, berarti cukup lama juga untuk belajar meditasi dengan beliau ya, Romo? Ya, karena sempat 3 tahun saya studi S3 di luar negeri, tidak berkomunikasi langsung, tapi beruntung saya di Australia ketemu yang mulia Bante Ajahn Brahm ya. Oh, ketemu Ajahn Brahm ya, juga. ya. Bahkan ketemu gurunya Ajahn Chah nih. Oh, mantap, luar biasa ini. Jadi memang ya walaupun vakum dengan Bante yang mulia Bante Sudabumi, ya ketemu guru yang lain. Justru ketemu Ajahn Brahm langsung ya? Iya. Luar biasa sih. Berarti ini ya Prof, ini kadang Romo, kadang Prof, karena memang profesi yang sangat begitu luar biasa. Mengajarnya fisika matematik, berbicara tentang angka, ilmu pasti. Tapi di sini juga Romo juga aktif dalam meditasi, memperdalam keyakinan. Kedua hal ini tuh ada ini nggak sih Romo? Maksudnya ada hubungan yang relate nggak sih? Menurut pengalaman saya setelah menjalani kehidupan ini lebih dari setengah abad ya, 50 tahun, baru saya melihat benang merahnya bahwa secara fisik memang kita butuh untuk kehidupan duniawi. Dalam memenuhi kebutuhan duniawi tadi saya perlu pemahaman tentang ilmu fisika dan matematika, karena dari situlah saya mendapat penghasilan gitu. Realistis ya. Tidak ada penghasilan bagaimana menghidupi istri, anak ya. Dan dari situ juga saya bisa mempraktekkan bagaimana ilmu fisika ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu juga membantu saya dalam mengerjakan proyek-proyek ya, mendapat penghasilan tambahan. Di satu sisi secara spiritual melalui agama saya sudah mempelajari nih teori-teori ajaran Buddha ya, walaupun mungkin ya tidak banyak ya, hanya selama 3 tahun di SMA, kemudian meditasi dari Bante, meditasi juga baru samatha di awal, Vipassana.
ya masih belum banyak lah ya. Untuk itu perlu praktek yang lebih banyak lagi seperti halnya di ilmu pengetahuan ya. Nah disitulah saya mencari, kadang saya mengembangkan sendiri, kadang kalau mentok diskusi lagi, minta pendapat lagi dengan Yang Mulia Bante Dharma Sudagumi Matera, dan beliau memang seorang guru yang uh, tidak tanggung-tanggung gitu ya. Ketika kita belajar, beliau akan mengikuti perkembangan kita, sehingga beliau juga coba dengan cara-cara yang unik. Misalnya dalam beberapa kesempatan beliau diminta membimbing tentang meditasi, baik itu di wihara maupun di kampus. Nah, beliau sering minta saya mendampingi beliau. Bahkan kadang-kadang ada 1 atau 2 hari beliau pergi, minta saya yang memimpin. Ya. Nah, di situ beliau memberikan kesempatan bagaimana setelah bisa meditasi walaupun belum banyak, ya dibagilah gitu ya. Berbagi pengalamannya untuk yang lain-lain. Dari situlah baru meditasi itu berkembang. Bukan melulu hanya untuk diri sendiri ya. Ajak yang lain juga latihan meditasi. Jangan untuk kamu sendiri. Itu guru kita ya. Jadi dari berbagi malah kita sendiri juga ikut berkembang gitu. Betul ya, karena dengan berbagi seperti itulah baru banyak pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan yang nggak bisa saya jawab. Oh berarti meditasi saya masih harus dikembangkan lagi. Oh, Iya. berarti meningkat terus ya Prof ya. dapat feedback gitu ya. Oke. Dikurangin apa gitu. Gitu. Nah itu yang menurut saya suatu cara yang unik dari almarhum Yang Mulia Bante Dharma Sudagumi, bagaimana dia membantu muridnya untuk berkembang. Bukan hanya menerima aja ya Prof ya. Berkembang dengan caranya yang unik, caranya sendiri gitu ya. Mungkin dengan murid yang lain berbeda caranya. Kalau dengan saya seperti itu. Sehingga seringkali kalau dapat meditasi, entah kebetulan beliaunya ada tugas yang lain sehingga ditinggalkan beberapa hari, saya yang diminta memimpin. Oh. Kalau dari sharing Prof ini sepertinya Bante merasa kita nggak harus sempurna dulu nih Prof untuk bisa berbagi. Betul. Karena kalau tunggu sempurna baru berbagi mungkin sampai kapan ya sempurnanya ya. Padahal kita masih banyak kekurangan gitu ya. Masih banyak yang harus diperbaiki, diimprove ya, dikembangkan. Gitu. Prof, berarti dari pengalaman Prof belajar meditasi terus bisa langsung di-sharingkan. Berarti itu sama aja bisa jadi belajar dong untuk misalnya nih saya pemula. Prof sudah agak lebih lama dikit. Berarti Prof bisa berbagi dong bagaimana Bisa. pengalaman pertama. Bisa. Jadi saya bisa diajarkan juga oleh Bante bagaimana mengamati perkembangan murid-muridnya gitu ya. Dengan cara yang memang ya hanya antara guru dan muridnya yang ini ya, yang bisa berdialog gitu ya. Iya betul. Karena kalau di-sharingkan dengan yang lain-lain juga belum tentu cocok gitu ya. Karena tiap orang beda ya. Betul. Ya, sangat berbeda. Kalau Yang Mulia itu sering mengajak berbincang saya, biasanya suka sore hari gitu, di wihara, atau kalau kebetulan ketemu beliau di pertapaannya di Trawas ya, di Giri Manggala gitu. Biasanya juga sore hari menjelang malam ya, berdiskusi. Ternyata berdiskusi dengan beliau itu sangat seru karena beliau bisa membaca batin kita ya, sehingga itu bisa seperti melihat cermin ya. Melihat cermin kan kita bisa lihat diri sendiri ya. Sehingga beliau sering mengatakan, loh kamu jangan membaca pikiran saya loh ya. Ternyata begitu cara beliau melihat, membantu mengembangkan batin murid-muridnya. Prof ini seorang guru besar di universitas yang besar, ITB dan ITERA. Kalau bukan hal kelas yang kecil lagi gitu, itu sangat begitu luar biasa. Menurut Prof Toto dari
perjalanan sampai saat ini? Seberapa besar keyakinan dan keyakinan Sada itu tuh membawa Prof Toto untuk lebih membawa diri, ini loh yang harus dilakukan gitu. Ya sebenarnya ketika kita mengembangkan diri baru secara duniawi, biasanya pilihan-pilihan itu banyak dan seringkali kita terdeviasi, terarahkan ke pilihan yang bersifat materi, yang kadang-kadang memang itu memberikan banyak kenikmatan, banyak kemudahan di awal, di pertengahan dan di akhirnya who knows, siapa yang tahu ya. Nah, biasanya kita makin terikat ya, yang seringkali membuat kita menjadi materialistik. Nah, karena saya dibesarkan di keluarga yang bukan seperti itu, yang menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kebaikan. Nah, saya melihat bagaimana saya belajar meditasi, belajar Buddha Dhamma di bawah bimbingan yang mulia Bante Dharmasya Budi Matera, membantu mengembangkan spiritual saya, batin saya. Sehingga ketika saya mendapat pilihan-pilihan tadi, saya seperti diarahkan itu memilih yang bukan yang paling enak, paling nikmat gitu, tapi yang terbaik. Yang kadang-kadang di awalnya itu susah, perlu perjuangan ya, perlu usaha gitu ya. Sehingga walaupun mungkin apa yang saya geluti di ITB itu ilmu yang menurut saya ilmu yang biasa aja ya, fisika, bahkan termasuk ilmu yang kering gitu, istilahnya waktu itu kering karena ya penghasilannya gitu secara materi, secara duniawi nggak seberapa dibandingkan yang jurusan teknik, minyakan, teknik elektro gitu ya. Tapi kita hidup tuh bukan melulu materi seperti itu kan ya, karena suatu kebahagiaan, kegembiraan itu tidak melulu dari materi. Berarti Prof memang sangat suka fisika dulu. Ya, fisika itu sebenarnya satu ilmu yang sama seperti di agama Buddha ya. Nah, ketika kita melihat satu fenomena di ajaran Buddha itu semuanya bisa dijelaskan melalui ajaran Buddha. Di fisika juga sama. Ketika kita melihat suatu fenomena, kita bisa menjelaskan melalui ilmu-ilmu fisika. Misalnya sekarang nih yang berkembang machine learning dan artificial intelligence, sehingga banyak penerapan-penerapan dalam kehidupan kita menjadi mudah. Itu berkat fisika kuantum. Bagaimana fisika kuantum memberikan suatu metode mengolah data yang banyak sekali ya, triliunan, sehingga dari data itu muncullah suatu kesimpulan yang bisa dianalisa. Tanpa fisika kuantum itu nggak bisa. Ya, nah itu kita lihat bagaimana fisika itu ternyata membantu secara duniawi ya, menjelaskan hal-hal yang masih samar, masih kabur gitu ya, menjadi jelas. Secara spiritual juga begitu Pak. Iya benar. Di ajaran Buddha itu dengan mudah bisa dijelaskan. Kenapa seseorang yang banyak berbuat baik di kehidupan sekarang, tapi kok hidupnya sepertinya masih banyak kesusahan gitu ya. Itu nggak bisa dijelaskan tanpa ajaran Buddha. Dengan ajaran Buddha jelaskan melalui hukum karma. Kalau sebabnya sudah kita lakukan, tapi buahnya belum kita terima, ya walaupun sebabnya baik, buah yang berbahagia itu belum kita terima, ya memang bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa orang tadi yang banyak berbuat baik kok hidupnya masih susah. Iya. Karena masih ada buah yang dulu belum berbuah gitu ya. Betul-betul. Ya. Tapi kalau kita seperti itu kan sepertinya kita menyalahkan menyalahkan orang tersebut, menyalahkan mentang-mentang ini hukum karma gitu. Tidak, justru dari situlah kita harusnya mengambil hikmah, berarti kita harus banyak menanam kebaikan di kehidupan sekarang supaya nanti ke depannya hidup kita menjadi
berbahagia, menjadi indah. Oh. Nah itulah indah di akhirnya, iya kan ya. Berarti harus ada awal, pertengahan, dan akhir ya, Prof ya. Memang kalau bagi saya pribadi juga gitu, Prof. Dengan Buddha Dharma itu memberi saya harapan. Iya. Saya bilang masa lalu saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sekarang saya bisa Bisa melakukan melakukan sesuatu. yang terbaik lah ya, Ci ya. Ini luar biasa. Ternyata sama dengan fisika juga seperti itu ya. Ya. Kita selalu bisa lakukan sesuatu. Dan memang kalau dilihat perkembangan fisika itu mengikuti apa yang sudah dijelaskan, sudah dicapai oleh guru agung kita ya, lebih dari 2.568 tahun yang lalu. Dulu guru agung kita bisa berkomunikasi dengan pikirannya, telepati, dengan murid-muridnya, ehibiku, yang arahat. Ya. Karena mereka sama-sama sudah punya kemampuan batin, ya, abinya. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sampai baru di awal tahun 90 ketika mulai berkembang gadget ya, mobile phone, melalui frekuensi gelombang ya, gelombang radio, baru kita bisa berkomunikasi walaupun jaraknya, misalnya waktu itu profesor saya pembimbing S3 saya di Australia, saya di Indonesia, bisa berkomunikasi melalui frekuensi tadi. Di Buddha, ajaran Buddha itu sudah bisa dilakukan lebih dari 2.568 tahun yang lalu. Caranya dengan mengatur frekuensinya. Begitu frekuensinya sama, resonansi bisa berkomunikasi. Oh, udah ditemukan duluan berarti Iya. ya. Udah dimanfaatkan. Udah terjadi dulu. Kita baru mulai menerima, merasakan hasilnya itu sekarang ini kan, di abad-abad yang terakhir ini. Bahkan yang mulia Bante Dharma Surya Bhimi Matera itu dia bisa berkomunikasi dengan muridnya walaupun beliau ada di Trawas, di Giri Manggala, kita ada di Bandung, kita bisa berkomunikasi dengan telepati tadi, frekuensinya sama kan gitu, ketemu, iya. Dan beliau sering kali tanpa tanpa gembar-gembor, karena tanpa dipertonjolkan itu kan memang itu bagus. Kalau kita pertonjolkan, tontonkan kan sombong ya. Iya, betul. Beliau sering tiba-tiba secara batin mengunjungi muridnya ketika muridnya menghadapi kesulitan, beliau mengunjungi untuk memberikan bantuan. Nah itu bisa dijelaskan dengan fisika melalui frekuensi tuning. Berarti sebenarnya kalau berdasarkan Buddha Dharma nggak ada hal yang gaib gitu ya? Ada ya, Ada. ada ya. Wah, bisa dijelaskan. Yang tahayul goib itu kalau kitanya belum nyampai Oh, pemahaman. Nah, kalau saya sebagai orang fisika, saya ngerti itu, sehingga itu bukan tahayul. Karena di ilmu dijelaskan begitu, dalam keyakinan juga ada. Iya, di agama ada. Dan di agama Buddha kan kalau kita meditasinya sudah sampai pada level tertentu, kita bisa memisahkan batin kita, kemudian dengan energi yang ada di dalam dirinya, dia bisa menggerakkan batin itu, memunculkan di tempat lain. Di fisika ada, itu secara kuantum disebutnya quantum teleportation. Frekuensinya harus sama, baru bisa dimunculkan di tempat lain. Seperti di film Star Trek, itu benar bisa. Oh, bisa. Di agama Buddha memang dari dulu Ada. Buddha dan para muridnya bisa, karena punya kemampuan batin abinya. Ketika sudah menembus sang jalan itu bisa. Nah untuk itulah butuh praktek meditasi. Sehingga Ya. emang memberikan pemahaman yang lebih jelas ya, Prof ya. Maksudnya bukan hanya kita praktek tok secara perbuatan, tidak ya, tetapi kita bisa tahu ilmunya apa, prakteknya bagaimana, kita merasa yang kita rasakan bagaimana, begitu ya. Tapi yang seperti itu kan nggak perlu ditonjolkan karena bisa menimbulkan kesombongan.
Dan kesombongan itu adalah salah satu rintangan batin untuk menembus sang jalan. Oh, Jadi ini lebih dipakai untuk lebih memahami pendalaman Ya, dharma. Dalaman. Jadi Karena ketika kita bisa seperti tadi, itu kan bukan untuk main-main. Maksudnya main-main tuh hanya untuk gaya-gayaan, bukan. Ya kan, seperti kita punya gadget kadang-kadang suka gaya-gayaan kan. Oh, telepon ke orang lain di mana, padahal kita sedang di mana. Ya. Kalau ini enggak, karena memang tujuannya dari dulu juga Buddha itu nggak pernah mempertontonkan karena itu akan menimbulkan kesombongan. Tapi dalam keadaan tertentu, emergensi diperlukan, Buddha bisa. Seperti Buddha ingin membabarkan dhamma ke ibunya yang sudah meninggal di surga. ya, terus Beliau kita. pergi ke surga. Iya. Pergi ke surga. Coba, bisa dibayangkan kan? Pergi ke surga selama 3 bulan. Selama masa wasa 3 bulan membabarkan dhamma di surga. Sementara di bumi juga harus wasa kan. Kalau enggak wasanya bolong kan ya. Padahal meminta murid-muridnya wasa kok. Gurunya Gurunya malah nggak wasa. Makanya Buddha bisa membagi diri. Buddha yang aslinya di bumi. Buddha yang ininya, yang bayangannya ada di surga. Membabarkan dan dhamma. Selama 3 bulan. Di bumi juga puasa 3 bulan. nah itu memang nggak aneh ya Prof ya. Nggak aneh. aneh ya, Prof. Memang Dengan ada dasar. kemampuan batinnya bisa membelah diri. Bahkan di ketika tahun 2023 saya mendapat berkah Dharma Yatra ke India, di salah satu kota tempat peninggalan, kota suci itu, ada stupa yang menggambarkan bahwa di situ pada masa wasa itu, di awal wasa, Buddha naik ke surga di hadapan para orang-orang suci yang sedang mempertontonkan kemampuan batinnya. Buddha membagi diri menjadi banyak ya, sambil naik ke surga. Tujuannya bukan untuk menunjukkan nih saya Untuk pamer juga bukan. ya, Oke. tapi untuk mencegah supaya para orang suci ini sudah stop, jangan mengada-ada dengan mempertontonkan kesaktiannya, tapi tidak mengembangkan batinnya. Gitu. Oh, berarti harus dengan Ya. dasar batin yang baik juga ya, Ya. Prof ya. Nah itu di situ memang kita lihat bagaimana seorang Buddha itu dengan kemampuan batinnya dia banyak melihat makhluk-makhluk semuanya yang perlu bantuan, perlu diberikan arahan supaya berkembang dan akhirnya mencapai pembebasan, terbebas dari penderitaan. Kan itu tujuannya Buddha di kelahiran terakhir ya, mencari jalan untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Ilmu pengetahuan juga sama, berkembang terus itu untuk membantu kehidupan society yang ada di bumi ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak, untuk semua. Untuk kebutuhan juga ya. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Perkembangan handphone, gadget ini juga bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membantu. Menyesuaikan kebutuhan kita berarti Betul. ya, Prof ya. Berarti untuk perkembangan batin dan keyakinan itu juga ya, Ya, untuk harus disesuaikan dengan kebutuhan kita begitu ya. betul. Disitulah perlunya kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan itu bahwa bagaimana kita memilih teknologi yang tepat. Bukan teknologi untuk gaya-gayaan, untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi teknologi yang bisa memberikan manfaat bagi banyak. Bagi semua makhluk, bagi semua kehidupan. Sama kan seperti Buddha Gautama. Bagaimana Buddha berulang kali berlahir ya. 4 asangkaya, 1000 kalpa, sejak beraditana untuk menjadi Buddha gitu kan. Itu luar biasa kan, panjang sekali kehidupannya. Tujuannya adalah untuk membantu semua makhluk terbebas dari penderitaan.
Jadi sebenarnya di kehidupan nyata kita bekerja, sebenarnya kita bisa pakai motivasi yang udah pakai dulu ya, seperti yang Prof bilang. Di fisika kita bisa kembangkan fisika untuk kepentingan kebutuhan orang-orang di bumi. Di profesi kita masing-masing sebenarnya itu pun Bisa. relevan ya, Ya. ya motivasi itu. Yang penting bagaimana kita konsisten. Jangan sekali, 2 kali kebentur, sudah harus konsisten, semangat terus menjalani hidup ini ya. Karena yang indah di awal itu pasti akan diikuti dengan hasil yang baik di tengah indah. Ketika kita praktekkan, kita bergembira, hasilnya juga akan kita terima. Kita berbahagia. Ini begitu. benar-benar belajar kualitas hidup dengan Prof Toto. Iya nih. Oh iya, kualitas secara ilmu, kualitas secara batin dan keyakinan ini sangat begitu jarang, Prof. Emang. Apalagi mungkin untuk saya anak-anak zaman sekarang pun sangat begitu kurang untuk mengerti. Mungkin ada edukasi Prof yang akan kita bagikan kepada pemirsa Like of Wisdom supaya tetap semangat dalam beragama. Ya, yang penting dalam kehidupan ini kita lihat ke diri sendiri. Karena kalau kita lebih banyak melihatnya keluar, itu seringkali kita lupa kita masih berpijak di bumi. Sehingga kalau terlalu tinggi harapan, angan-angan itu, cita-cita kita, kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di kita, maka tidak tercapai, nanti akan menimbulkan kekecewaan. Lebih baik targetnya itu realistis. Apa yang kita punya, lihat, kita tetapkan target yang realistis, sesuai, sehingga kita bisa capai secara bertahap dalam waktu yang ada dan tidak menimbulkan kekecewaan. Karena kalau kecewaannya lama, mendalam, itu bisa menimbulkan stres. Nah, seperti itu. Kita hidup saat ini, lihat realitanya, punya target bagus, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kita. Semoga dengan seperti itu, kita bisa hidup tetap semangat. Karena selalu ada progres gitu ya. Kalau kita hidup selalu gagal lagi, lama-lama akhirnya kecewa. Kecewanya dalam depresi, akhirnya stres. Banyak sekarang kan yang akhirnya dia mengakhiri kehidupannya lebih cepat. Sementara masih banyak waktu untuk membuat kebaikan. Nah, kalau sudah ada kekecewaan timbul, sebaiknya isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kebaikan, manfaat bagi sekeliling. Itu akan membantu mengurangi stres ya bagi anak-anak muda sekarang. Kalau pencapaiannya belum bisa diraih, ya sudah isi dengan yang muda-muda dulu, yang baik, banyak dirasakan manfaat oleh sekeliling, sehingga kita juga bergembira, kita bisa menjalani kehidupannya dengan lebih semangat lagi. Tetap semangat gitu ya di 2025 ini. Karena masih banyak hal untuk kita lakukan untuk berbuat baik, begitu ya Prof ya. Jangan berhenti. Thank you Prof Toto. Thank you, pembelajaran yang luar biasa untuk kami. Semoga kami juga bisa nih mengikuti jejaknya. Belajar meditasi perlu ini Ci. Semangatnya. Semangat. Terima kasih Prof Toto. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Namo Buddhaya semuanya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa kembali di podcast Like of Wisdom.